Pernah nggak sih kamu penasaran apa yang bikin wisatawan selalu ingin datang ke Tanjung Pinang? Kota dengan sebutan Gurindam 12 ini pesonanya seakan tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Kota ini bukan hanya menyimpan jejak sejarah yang kaya, tetapi juga suasana kotanya yang nyaman dan pesona alam pesisirnya juga juara banget. Salah satu kebanggaan alam kota ini adalah rimbunnya wisata pohon bakau. Menyusuri perairan di antara lebatnya mangrove ini tidak hanya memberikan ketenangan dari hiruk-pikuk kota, tetapi juga menjadi saksi betapa kayanya ekosistem pesisir Tanjung Pinang yang terus dijaga kelestariannya. Namun, perjalanan menikmati alam Tanjung Pinang tentu belum lengkap tanpa mencicipi mahakarya kulinernya. Tanjung Pinang sangat terkenal akan kelezatan seafoodnya. Ada satu primadona yang namanya wajib disebutkan, gonggong. Bagi yang belum tahu, gonggong adalah seafood laut endemik yang hidup di perairan Kepulauan Riau. Cara menikmatinya cukup sederhana. Gonggong segar biasanya direbus, lalu dagingnya ditarik keluar dari cangkangnya, dan langsung dicocol ke dalam sambal pedas manis yang khas. Bagi warga lokal, wisata bakau dan lezatnya gonggong sudah menjadi bagian dari denyut nadi kami. Tapi, bagaimana dengan mereka yang datang dari luar daerah? Hari ini kami akan mengajak kamu berkeliling untuk mencari wisatawan. Kami sangat penasaran seperti apa sih kesan mereka saat menjelajahi alam pesisir Tanjung Pinang, dan tentunya reaksi mereka saat pertama kali mencicipi uniknya gonggong. Yuk ikuti perjalanan kami. Sebelumnya, apakah kami bisa mengambil waktu kakak sebentar untuk wawancara mengenai tugas akhir kami, yaitu wawancara mengenai gonggong dan juga mangrove. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Ajib. Saya sendiri Anggun, lalu ada saya Ersya, ada Sofi dan juga Aksena. Dengan kakak sendiri, saya Lilin dari Padang. Oke, pas banget untuk wawancara kami. Untuk kakak sendiri, kira-kira udah berapa lama nih visit di Tanjung Pinang? Baru kisaran 5 hari sih. Mungkin kita boleh langsung aja kak ke pertanyaan pertama untuk gonggong. Sebelumnya kakak pernah makan gonggong nggak di Tanjung Pinang? Kalau itu sih pernah. Kalau untuk rasa atau teksturnya setelah kakak makan gonggong gimana kak? Kalau rasanya sendiri sih enak. Dia tuh teksturnya tuh kayak apa ya, udang gitu, tapi dia versi kenyalnya lagi gitu. Benar-benar. Ya. Lalu pertanyaan kedua. Kakak kira-kira bakal rekomendasiin gonggong sebagai makanan wajib di Tanjung Pinang nggak? Kenapa? Kalau rekom sih memang betul sih, harusnya rekom, karena memang itu kan ciri khas dari sini memang gitu. Ya gitu aja sih. Mungkin kakak ada saran nggak tempat gonggong kemarin kakak makan di mana gitu, jadi bisa dikenalkan ke wisatawan yang lain? Kalau itu sih kurang tahu ya rekomnya, soalnya kan banyak ya di sini ya. Kami sendiri juga sering ikut gitu. Saudara saya kan ada di sini juga. Kami nyari-nyari gitu. Itu lebih seru juga sih nyari gitu. Berarti cari sendiri ya kak? Iya. Ada tempat yang sering kakak datangin nggak untuk tempat makan gonggongnya? Itu sih kadang ada di Trikora ya. Berarti ke Iya. Bintan ya kak? Iya. Dan lainnya. Banyaknya sih di situ. Kalau kakak sendiri nih biasanya makan gonggong tuh gimana caranya? Dia makannya sih biasanya diajarin ya, ada yang pakai tusuk gigi, juga ada yang pakai jarum pentul ya, tergantung orang juga. Itu sih. Iya bener kak, soalnya di
kita di Kepulauan Riau ini seringnya pakai benda-benda yang tajam gitu, mulai dari tusuk gigi tadi kak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kakak kesini udah nggak asing lagi lah kalau lihat orang-orang sekitar sini makan pakai tusuk gigi gitu kak. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai mangrove kak. Nah, mangrove ini kan kita ada sering denger nih kata-kata mangrove. Jadi kita boleh langsung aja mulai ya kak. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Zahro. Nah, jadi saya akan bertanya. Yang pertama itu apa yang Kakak ketahui tentang mangrove di Tanjung Pinang? Kalau itu sih saya kurang tahu ya, karena saya di sini nggak netap soalnya. Iya benar-benar. Kasih Kak. Oke, mungkin kakak juga baru dengar kata-kata mangrove ya kak. Oh iya boleh. Oke. Mengenai mangrove, walaupun kakak tidak tahu, jadi saya akan menjelaskan kalau mangrove itu salah satu tempat, salah satu wisata yang ada di Tanjung Pinang ini. Nah, kalau dari pendengaran kakak aja, sependengaran kakak, apakah kakak setuju nih jika kawasan mangrove itu lebih dikembangkan sebagai destinasi wisata? Sepertinya ya, kayaknya bisa sih, boleh lah dikembangkan ya. Itu aja sih yang kami tahu. Karena gini kak, yang kita ketahui dari buku pelajaran atau dari pas kita belajar itu kan mangrove banyak fungsinya kayak untuk nahan banjir gitu kan kak. Nah mungkin dari yang di Tanjung Pinang atau di Bintan ini kak, nah itu ada banyak wisata yang udah dijadiin dari mangrove gitu kak. Contohnya itu ada Di Bintan Blue Coral dan di Bintan terutama. Iya kak, benar. Jadi mungkin kalau misalnya kakak belum pernah lihat nih wisata, mungkin kakak bisa datang ke Bintan itu kak. Di situ banyak ada mangrove gitu. Mungkin ini aja wawancara yang ingin kami tanyakan kepada kakak. Terima kasih atas waktunya kak. Enjoy liburannya ya kak. Semoga kakak bisa explore lagi tentang Tanjung Pinang ini. Iya kak.